Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta Melina Sinaga, NIM 1912156. Di sini saya akan memaparkan proyek RD Supermarket Ceria dengan menggunakan aplikasi Data Modeler, Oracle Data Modeler. Namun sebelumnya, saya akan membacakan case skenario. Supermarket Ceria. Supermarket Ceria adalah sebuah toko yang menjual sebuah kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan seperti tisu dan lain sebagainya. Supermarket Ceria berada di daerah Yogyakarta yang buka setiap hari dari mulai pukul 7.30 sampai 21.30 WIB. Supermarket Ceria memiliki customer yaitu pelanggan. Pelanggan adalah pembeli yang telah menjadi member dari Supermarket Ceria. Maka dari itu, supermarket ini membutuhkan data diri para member berupa ID pelanggan, nama, alamat, dan telepon. Pelanggan atau member mendapatkan keuntungan berupa diskon atau potongan harga yang diberikan kepada setiap item barang apapun yang ia beli. Setiap pelanggan hanya bisa mendapatkan satu jenis diskon. Jenis diskon yang diberikan kepada pelanggan ditentukan oleh kebijakan perusahaan dan kesanggupan pelanggan untuk memenuhi persyaratan dari perusahaan. Pegawai memiliki peran sebagai fasilitator dan penanggung jawab setiap transaksi pelanggan. Maka dalam setiap pelayanan transaksi terdapat ID pegawai, nama pegawai yang melayani pada saat itu, supaya dapat dipertanggungjawabkan jika ada permasalahan di kemudian hari. Nah, terdapat 5 entitas, yaitu pegawai, pelanggan, barang, pemasok, dan diskon. Atribut dalam entitasnya, yaitu ini. Sekarang kita masuk ke aplikasi. Kita menuju ke tab logical. Arahkan kursor ke sini, lalu buat entitas baru. Entitas yang pertama itu pegawai. Kita klik pegawai. Pilih atribut, isi atribut pencet plus hijau, ketik ID pegawai. Data type logical, source type varchar, size 10, pilih primary UID, plus lagi atribut kedua, nama pegawai. Data type logical, source type varchar, size 10, pilih mandatory, plus atribut ketiga, shift. Data type logical, source type varchar, size 10, mandatory, plus atribut keempat, alamat, pilih logical, source type varchar juga, size 10, pilih mandatory. Atribut kelima, telepon. Data type logical, source type varchar, size 10, mandatory. Apply, oke. Nah, beginilah tampilannya. Kita buat entitas yang kedua. Entitas kedua yaitu pelanggan. Kita ketik pelanggan. Klik atribut plus isi atributnya. Atribut yang pertama, ID pelanggan. Data type-nya logical, source type varchar,
size 10. Pilih primary UID plus atribut kedua, nama pelanggan, data type logical, source type varchar, size 10. Pilih mandatory. Atribut yang ketiga alamat, data type logical, source type varchar, size 10. Pilih mandatory. Atribut keempat telepon, data type logical, source type varchar, size 10. Pilih mandatory. Apply, oke. Selanjutnya kita akan membuat entitas yang ketiga, yaitu barang. Klik barang, ketik barang, atribut, add, nama, kode barang, data type logical, source type varchar, size 10. Pilih primary UID. Kedua, atribut kedua, nama barang, data type logical, source type-nya varchar, size 10. Pilih mandatory. Atribut ketiga yaitu satuan, pilih logical, source type-nya varchar, size 10 juga. Pilih mandatory. Atribut keempat yaitu stok barang, data type logical, source type varchar, size 10. Mandatory. Atribut kelima harga barang, data type logical, source type varchar, size 10. Mandatory. Apply, oke. Selanjutnya entitas yang keempat, yaitu pemasok. Atribut ID pemasok, data type logical, source type-nya varchar, size 10. Primary UID. Atribut kedua nama pemasok, data type logical, source type varchar, size 10. Mandatory. Atribut yang ketiga telepon, data type logical, source type varchar, size 10. Pilih mandatory. Atribut keempat alamat, data type logical, source type varchar, size 10. Mandatory. Apply, oke. Sekarang entitas yang kelima, yaitu diskon. Atributnya data type logical, source type varchar, size 10. Pilih primary UID. Atribut kedua
Maaf, salah, namanya bukan ID pemasok, harusnya kode diskon. Sudah. Atribut yang kedua, jumlah diskon. Data type-nya logical, source type-nya varchar, size 10, pilih mandatory. Atribut ini kita hapus karena hanya terdapat atribut. Oke, kita perhatikan. Kita akan merelasi dari entitas pegawai dengan pelanggan. Dari pegawai ke pelanggan. Karena relasinya yaitu one to many, ini seperti ini. Yang kedua, kita buat relasi antara pelanggan dengan entitas barang. Di sini dengan relasi money to money. Kita buat yang ketiga, relasi antara pelanggan dengan pemasok. Pelanggan. Relasinya yaitu money to one. One to money. Relasinya one to money. Kita geser dulu, rapikan. Nah, sekarang entitas antara barang dengan pemasok relasinya. Relasinya itu money to one. Sudah selesai. Baiklah, saya akan membuat source of name-nya. Di sini seperti melayani. Di sini pelanggan dilayani. Oke. Relasi yang ini membeli, pelanggan membeli, dan barang dibeli. Oke. Relasi yang keempat yaitu disupply. Barang disuplai oleh pemasok. Pemasok menyuplai barang. Oke. Relasi yang ketiga, pelanggan mendapat diskon. Diskon didapat oleh pelanggan. Oke. Saya rapin dulu. Oh, tipe disupply. Oke, maaf. Show labels. Jadinya seperti ini.
Saya rapiin ya. Klik panah biru di tanda silang, klik engineer. Nah, beginilah RD rasionalnya. Karena masih berantakan, jadi kita rapihin. Tabelnya dilebarin. Sekian paparan proyek RD saya.